Hadis selanjutnya wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza zanatil amatu fatabayyan zinaha falyajlidha al hadda wala yusarrib alaiha summa in zanat asaniya falyajlidha al hadda wala yusarrib alaiha summa in zanat asalisa falyabiha wala bihabli min sya'ar. Ini amat artinya budak. Sekarang budak udah nggak ada. Dalam konsep umumnya amat itu bukan atau tidak sama dengan orang merdeka. Perempuan merdeka dengan perempuan budak itu beda. Perempuan merdeka kalau kerja digaji, perempuan amat kerja nggak digaji. Perempuan merdeka nggak boleh dijual, amat boleh dijual belikan. Tetapi sekarang udah nggak ada budak. Agama Islam menghilangkan perbudakan dengan cara orang yang salah disuruh memerdekakan budak, dengan cara orang yang nggak salah dimotivasi memerdekakan budak, dijanjikan pahala besar. Maka dengan sendirinya budak berkurang karena orang yang berdosa berkontribusi menghilangkan perbudakan, mengurangi perbudakan. Orang yang baik juga berkontribusi mengurangi perbudakan dengan cara yang berbeda. Islam itu luar biasa visioner. Kita ngomong perbudakan sudah mulai susut. Anda tahu di Eropa sampai abad ke-19 masih nyari budak. Ditangkap-tangkapin orang Afrika, dijual belikan dalam auction atau apa namanya istilahnya jual beli budak itu di Amerika. Itu sampai awal abad 20 masih ada. Eropa ngapain dia ke Indonesia? Memperbudak kita. Ngapain dia ke NTT? Ngapain ke Timor Leste? Memperbudak kita. Islam enggak. Jadi kalau dipikir Islam itu gimana? Progresif, anti perbudakan, penuh dengan rahmat. Sekarang Eropa lagi ngomongin masalah HAM. Ya susah ya. Saya nggak percaya HAM Eropa itu. Teorinya bagus, aplikasinya nggak ada. Nah baik, kita ngomong masalah amat ya, perempuan budak. Kalau berzina, terbukti berzina, hukumannya bukan dirajam, tapi dijilid. Karena hukuman budak itu setengah hukuman orang merdeka. Kata Nabi, ya kalau dia berzina berarti kan genit, tidak menjaga kehormatan diri, dicambuk saja. Ternyata sudah dicambuk, gak nyesel, zina lagi, cambuk lagi. Tapi jangan dibikin malu, jangan dibentak-bentak, jangan dicaci maki. Kalau ternyata zina lagi, udah nggak bisa diharapkan dan dia sudah mengganggu ketertiban umum di lingkungan karena zinanya itu, ya sudah jual saja walaupun seharga tali rapiah. Itu bihablin min sya'ar, tali rapiah. Artinya harga yang murah. Kenapa? Karena yang kayak gini ini nggak sehat. Kita nggak tahu berapa kali dia berzina dengan berapa orang, dan kalau ada penyakit dia bisa menyebarkan penyakit itu ke banyak orang, udah jual saja. Gitu ya. Baik. Tapi Nabi bilang wala yusarrib alaiha. Jangan dipermalukan. Siapa tahu nanti dibeli sama orang lain, dimerdekakan lalu menjadi baik. Siapa tahu nanti dibeli orang lain tetap jadi budak, tapi budak yang baik. Tapi jangan dipermalukan. Terhadap orang yang salah pun kita diminta menjaga kehormatannya. Ini yang ngomong Nabi kita loh, Masya Allah, Nabi Muhammad hebat banget ya. Kayak gini nih, mikirnya jauh banget ya Allah. Hadis terakhir wa anhu. Qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba khamran. Qala idribuhu. Qala Abu Hurairah faminna ad-dharib biyadi wa min wad-dharib bina'li wad-dharib bisawbi. Falamma insarafa qala ba'dul qaumi akhzakallah. Qala la taqulu hakadha wa la tu'inu alaihi syaitan. Ada orang yang mabuk. Ingat zaman Nabi itu bukan semuanya orang baik, ada juga yang mabuk, ada yang berzina, ada yang nyuri, ada yang munafik. Makanya kalau Anda menceritakan Nabi itu jangan keluar dari kemanusiaan Nabi. Nabi itu seperti kita, punya tantangannya. Saya kadang-kadang kalau dengar orang ceramah nggak sengaja dengar gitu, bahkan kadang di khutbah Jumat gitu disampaikan, kayaknya Nabi itu hidup di komunitas Teletabis gitu loh. Orangnya baik semua, damai semua gitu. Nabi kemudian dengan santunnya nggak melakukan hal-hal
Saya bilang nggak begitu, itu mengisahkan Nabi dengan salah gitu. Saya baru kemarin ikut pengajian, nggak sengaja habis sholat zuhur di masjid, lalu ada ceramahnya, saya dengerin, kok cerita Nabi kayak cerita apa ya, kayak cerita orang yang aduh gimana itu, kayaknya enggak lah. Ada satu ceritanya lagi khutbah Jumat, izin nambah 2 menit ya. Jadi khotibnya nggak tahu dia ngomong apa, dan saat itu saya nggak tidur, walaupun sebenarnya saya biasanya tidur ya kalau nggak khotib itu, karena kadang-kadang kalau saya nggak tidur malah mengganggu khotibnya. Kalau lagi khutbah ngelihat saya dia gugup blank, ya mendingan saya tidur aja lah biar dia tenang khutbahnya itu. Tapi kadang-kadang tanpa alasan itu emang saya udah tidur aja gitu kan. Kayaknya udah jadi hobi tidur Jumatan saya itu. Dia menceritakan nggak tahu temanya apa, tiba-tiba suatu ketika Ibu Fatimah pergi hadir ke majelis taklim. Aduh, saya dalam hati, Ibu Fatimah anaknya Nabi, suaminya Ali, dia Fatimah pergi majelis taklim. Siapa ustadznya itu? Siapa yang bisa ngajarin Fatimah masalah agama? Loh, bapaknya Nabi, suaminya Ali lah, dia Fatimah. Pengajian lagi. Ya Allah, dianggap zaman dulu itu kayak Anda itu ibu-ibu yang pengajian itu ada majelis taklimnya, lalu ada seragamnya, lalu ziarah Wali Songo. Dianggap kayak gitu zaman Nabi. Saya geleng-geleng, la ilaha illallah. Bacalah teman-teman. Tantangan Nabi itu berdakwah luar biasa hebat, yang dihadapi orang Arab yang keras-keras, badannya gede. Nah baik, di sini ada orang yang minum khamr. Kata Nabi, cambuk hukuman supaya jerak. Wah, ada yang nyambuk pakai tangan, makanya jangan mabok. Ada yang pakai sendal, jangan mabok. Ada yang pakai palu, lah jangan ya, pakai palu ya remak. Kemudian sudah selesai dihukum, ya masih nyesel-nyesel ampun gitu. Dia jalan bilang akhzakallah, modar kamu, begitu, rasain kamu, mudah-mudahan kamu keluar kata-kata jelek. Lalu kata Nabi, la taqulu hakadha, jangan kamu jelek-jelekan dia. Dia sudah dihukum, homernya sudah diminum, hukumannya sudah, nyeselnya sudah selesai. Kalau nanti dia minum lagi, hukum lagi, tapi kemungkinan besar dia udah nggak minum lagi karena sudah caci maki, sudah dipukul, jadi cambuk tadi, dihukum ya. Tapi jangan tambahi dengan omongan. Karena dia sudah dihukum dengan sepadan, jangan tambahin dengan omongan, dan omongannya disampaikan lagi ke orang lain, si anu mabok, si anu mabok, si anu mabok. Akhirnya dia sudah tobat pun masih ada label maboknya, gara-gara Anda tidak menutupi